Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo. Seperti biasa teman-teman, kita bahas dulu pergerakan saham ya. Terutama kita membahas terkait dengan yang hari-hari ini lagi ramai. Sebelumnya kita bahas dulu dari pergerakan IHSG. Untuk pergerakan IHSG, MACD-nya masih menunjukkan ada pelemahan teman-teman ya. Kemudian swastiknya juga masih di wilayah netral meskipun cenderung ke area oversell-nya. Kemudian secara pergerakan hari ini candlenya sendiri masih tertahan di wilayah-wilayah resistnya teman-teman ya. Belum berhasil break di 7000 lagi dan masih tertahan pergerakannya. Kalau kita perhatikan yang merhatiin ISG teman-teman, ditariknya di akhir nih. Ya, ditariknya di akhir. Moga-moga ada sentimen positif ya ke depan. Kita punya beberapa saham teman-teman yang mau kita bahas sebagai view kita. Yang pertama ada Jasa Marga Persero, JSMR ya. Perusahaan tol ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, untuk JSMR ini bentuk penan yang udah kita gambarkan ya. Ini polanya juga sama, kenceng naik kemudian lekuk. Kalau ini kembali meneruskan penguatannya teman-teman, targetnya bisa ke 4650-an ya. Ya, untuk pergerakan dari JSMR hari ini kita lihat juga menguat tipis ya, sebenarnya menguat tipis meskipun tadi sempat turun naik ya, banyak turunnya. Menguat tipis saja hari ini di 4500 ya. Bentuk hammer sebenarnya kalau diperhatikan lebih jelas nih. Tuh hammer ya. Ini oke. Kemudian secara pergerakannya ada ZP yang masuk teman-teman ya. Kita agak suka kalau ZP masuk sebenarnya. Ini dia suka ngangkat-ngangkat gitu ya. Ada BK, ada CC, ada AKBK masuk juga. Secara pergerakan asing hari ini juga ada akumulasi teman-teman kalau kita perhatikan ya. Dari total hari ini transaksinya 36 miliar, ada 29 dari asing ya. Kalau kita lihat dari sini ZP 19-nya nih ya, 19-nya dari 35, at least itu 40%-nya mereka yang transaksi hari ini. Ada DR buangan, RHB ya, ada YU ya, ada CMB, ada RX-nya, DYP hari ini oke. Yang buangan oke, nggak apa-apa, mungkin itu kalau target entry-nya di mana selama tidak break di wilayah 4260 masih oke ya, masih oke. Nanti kalau agak jauhnya sebenarnya wilayah entry-nya di sini 4000-an ya. Untuk wilayah entry-nya targetnya 4660 dulu untuk jangka dekatnya. Next kita punya saham Medco Energy, ini ATH ya, oke. Ya, kemarin udah break, ini jadi wilayah supportnya teman-teman. Pokoknya kalau ini ATH selama hijau ya keep aja, udah selama hijau keep aja ya. Yang dulu ikut di sini congrats ya, sekarang udah ATH lagi. 1545 ini kalau kita lihat targetnya jauh nih ya, 1600 1700 juga kena harusnya ya. Tapi kalau nanti ada pelemahan batasi di 1430, kemudian batasi juga di sini ya. Untuk pergerakannya masih oke, Di sini ada akumulasi, ada RX, ada BK, ada ZP juga masih masuk. Medco mulai ada akumulasi lagi ya. Setelah sebelumnya memang akumulasi gedenya di sini 114 miliar ya. Di sini ya sempat ada akumulasi gede banget di sini, kemudian kembali menguat. Gimana yang belum punya, antri sampai dengan 1430. Kalau enggak ya udah sabar dulu karena posisinya ATH, jangan dikejar gitu ya. Next kita punya Doit ya, dari energi juga ini. Doit masuk wilayah resist ya hari ini. Coba kita gedein dikit. Oke. Masuk wilayah resist pertamanya, menguji area 420-annya, sempat 422 tadi pas sekali di sini. 422. Secara swastiknya oke, secara MACD-nya ini belum terus nggak apa-apa. Tapi ini volumenya oke, teman-teman di sini perhatikan volumenya oke, kemudian swastiknya oke. Targetnya di mana? Targetnya 462 ketika dia berhasil break di wilayah 420 sampai 424 ya. 422 ya, 424 di sini kalau dia berhasil break baru oke. Ya, ada DP, ada AKBK masuk ya teman-teman ya. Coba kita perhatikan saham Doit ya, mulai ada akumulasi ya, agak banyak juga hari ini kalau kita perhatikan ya, agak cukup banyak untuk hari ini. Ini artinya cukup menarik ya pergerakannya dari Doit sendiri. Oke, next ya, kita agak cepat mungkin kali ini. Kita punya saham Adro Energy. Adro ini juga masih oke. Pergerakannya masih melayang-layang. Apa ya bahasanya? Melayang-layang, tertahan di sini nih ya.
tertahan di MA 200 belum berhasil break menguat. Kalau misalnya dia kembali menguat, targetnya break 2900 sampai dengan masuk area 3000-annya ya. Untuk Adro targetnya 3000-an karena Adro kayaknya udah 3000-an deh. Swastiknya Golden Cross menunjukkan nanti mungkin ada penguatan lagi ya. Untuk targetnya 3000-an. Ada akumulasi, ada LG, ada KZ, ada HKDU yang masuk hari ini. Adro teman-teman, kita coba cek Adro ya, setelah banyak sekali buangan mulai ada akumulasi, kemarin juga akumulasi meskipun turun lagi, tapi untuk pergerakan harganya semakin menguat. Tetap di keep aja untuk pergerakannya ya. Untuk Adro mungkin targetnya di 3000-an. Oke. Next saham Excel. Excel ini udah kita viewin ya, agak jauh-jauh hari. Excel double bat, cup and handle, kemudian pas di 2520 ini udah kita lama gambarnya nih ya. Entry lagi di 2250, kemarin sempat kena, harusnya sangkut di sini sempat 2240, kemudian di sini sangkut lagi di 2230 low-nya. Jadi tetap sangkut. Sangkutnya tuh sangkut ketika buy in bottom ya. Bottom fishing mungkin istilah beberapa orang. Ini oke, kenapa? Karena dia golden cross, penguatan masuk wilayah netral kembali, mungkin ini bergerak wilayah sideways-nya. Targetnya target dekat dulu 2520. Oke, ada akumulasi, ada YP, ada AI, ada FSDR ya masuk. Excel ya, Excel ini kalau secara tren masih akum ya, masih akum by foreign ya, jadi masih menarik juga. Targetnya di 2520 teman-teman untuk pergerakan Excel. Oke. Ada sempat nanyain era gimana, era ini apa sih sentimennya? Era sentimennya adalah iPhone 15 mau rilis. Oke. Era target kita di sini, tetap di sini 535, beberapa kali menguji, sempat masuk 520, 540 ya. Tidak kuat dan turun lagi. Ya, belum confirm ketika kita mikirnya dulu kalau ini dia berhasil bikin satu candle lagi di atas 535 dan next 560-annya, tapi ternyata nggak jadi dan turun lagi. Pergerakannya terbatas sampai dengan di atas EMA 200 ya, masih cukup oke karena terbatas dibatasi oleh EMA 200-nya. Kemudian secara pergerakan stochastiknya oke, kembali wilayah netral. MACD coba kita tarik, kelihatan nggak sih? Mau golden cross nggak apa-apa. Oke, mau golden cross kita turunin lagi, volumenya juga mulai oke ya. Era ini oke. Kenapa? Era ini juga ada sentimen terkait dengan iPhone nanti ya. Biasanya kalau udah September gini iPhone rilis, nanti ya sebulan lagi Oktober iPhone udah masuk dan biasanya itu menggerakkan ya, cukup menggerakkan. Kalau kita lihat juga mungkin beberapa sekitar sorry ini kejauhan 2021 ya, 2021 sekitar, nah ini Oktober November ini kan mulai naik nih September Oktober ini mulai naik lagi oke. 2021 nya, kemudian untuk 2022 nya memang turun ya. Ini kalau saya nggak salah karena iPhone 14 isunya nggak sebagus 13 ya, jadi percuma juga beli 14. Kalau saya nggak salah infonya iPhone 15 itu hanya gara-gara Type-C ya. Apa yang baru ya Type-C-nya itu, tapi nanti kita lihat ya. Oke. Untuk era sendiri pergerakannya terbatas hari ini 488 ya, belum masuk ke area 500-an. Sempat high-nya di 494 ya. Nggak apa-apa, ini cukup menarik kalau dia tertahan di MA 20, MA 60, MA 500 ini masih oke. Kemudian kalau targetnya, kalau berhasil break targetnya 535 dulu ya teman-teman ya. 535 meskipun kita lihat di sini secara tren distribusi, tapi akumulasi asingnya cukup banyak. Era mulai ada akumulasi meskipun tipis ya. Ya. Oke, imbang-imbang aja sebenarnya, tapi kalau kita lihat seminggu ke belakang lebih banyak akumulasi. Masih cukup menarik untuk perdagangan era dengan target 535. Teman-teman, mungkin itu dulu untuk yang menjadi bahasan kita. Terima kasih buat waktunya teman-teman. Semoga bisa terus ngasih cuan ke teman-teman ya, view dari kita. Terima kasih untuk waktunya dan atensinya. Salam cuan dan see you.